Halo teman-teman, perkenalkan, kami adalah tim pembelajaran hari ini. Kenalin, aku Zalpa. Dan aku Api Patun Nazira. Dan aku Zulfatoni. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan CP kali ini, yaitu peserta didik mengenal keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah, baik tokoh maupun periodisasinya, di provinsi tempat tinggalnya, serta menghubungkan dengan konteks kehidupan saat ini. Adapun tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, peserta didik memahami sejarah kearifan lokal masyarakat Sasak seperti tradisi bau nyale, peresean, dan begibung. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan nilai dan makna kearifan lokal masyarakat Sasak seperti tradisi bau nyale, peresean, dan begibung. Materi kita pada kali ini akan membahas bab 7 cerita dari kampung halamanku dengan topik yang pertama sejarah tradisi dan budaya di Lombok, di antaranya peresean, bau nyale, dan begibung. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi adat Lombok. Topik B, sejarah tradisi dan budaya di Lombok, peresean, bau nyale, dan begibung. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tradisi unik dari Lombok, yaitu peresean. Kalian tahu nggak? Peresean itu adalah pertarungan tradisional antara dua pria suku Sasak yang menggunakan alat khusus bernama penjalin dan ende. Tradisi peresean sudah ada sejak zaman kerajaan di Lombok, teman-teman. Awalnya, peresean dilakukan oleh para prajurit Sasak untuk melatih keberanian dan ketangkasan dalam bertarung. Tapi bukan cuma soal kekuatan, peresean juga mengajarkan sportivitas dan persaudaraan. Setelah bertarung, para pepadu atau petarung saling berpelukan sebagai tanda damai. Dalam peresean, para pepadu menggunakan penjalin, yaitu rotan yang dianyam kuat sebagai senjata, dan ende, yaitu tameng dari kulit sapi atau kerbau untuk menangkis serangan. Setiap gerakan dalam peresean punya makna loh, bukan untuk menyakiti, tapi melatih keberanian, kejujuran, dan rasa saling menghargai. Peresean juga menjadi pertunjukan budaya dalam berbagai cara adat di Lombok. Biasanya diiringi oleh musik tradisional yang disebut gendang belek. Selain hiburan, peresean menjadi simbol semangat masyarakat Sasak yang pantang menyerah dan berjiwa kesatria. Selanjutnya yaitu tradisi bau nyale. Teman-teman, kalian pernah dengar tentang tradisi bau nyale? Nah, hari ini saya akan ceritain salah satu tradisi yang sangat terkenal dari Lombok, yaitu bau nyale. Tradisi menangkap cacing laut yang penuh makna. Dahulu kala, di Lombok hidup seorang putri cantik dan bijaksana bernama Putri Mandalika. Karena kecantikannya, banyak pangeran dari berbagai kerajaan ingin meminangnya. Namun, Putri Mandalika tidak ingin ada perpecahan dan peperangan hanya karena dirinya. Dengan hati yang tulus, ia kemudian melompat ke laut dan menghilang. Masyarakat percaya tubuh Putri Mandalika berubah menjadi nyale, yaitu cacing laut berwarna-warni yang muncul di Laut Selatan Lombok setiap tahunnya. Tradisi bau nyale biasanya dilakukan setahun sekali, pada saat bulan purnama di bulan Februari atau Maret. Tempatnya di Pantai Seger atau Pantai Kuta, Lombok Tengah. Penduduk akan berkumpul sejak malam hari di tepi pantai, sambil menunggu nyale muncul di pagi hari. Ketika nyale muncul, semua orang akan turun ke laut sambil membawa ember atau jaring kecil. Mereka tertawa, bernyanyi, dan menikmati kebersamaan sambil menangkap nyale. Nyale yang didapat biasanya dimasak, dijadikan lauk, atau dipercaya membawa berkah dan kemakmuran. Teman-teman, tradisi bau nyale bukan hanya tentang menangkap cacing laut, tetapi juga mengajarkan kita untuk bersyukur, menjaga alam, dan hidup rukun dalam kebersamaan. Setelah kita belajar tentang peresean dan bau nyale, sekarang yuk kenalin dengan satu lagi tradisi yang nggak kalah menarik dari Lombok, yaitu begibung. Begibung adalah tradisi makan bersama dalam satu wadah besar, biasanya dilakukan saat ada acara adat, perayaan, atau kegiatan gotong royong di desa. Semua orang duduk melingkar, lalu menikmati makanan yang
disajikan di atas dulang atau nampan besar. Nasi, ayam taliwang, pelecing kangkung, dan sambal menjadi menu yang khas dalam Begibung berlangsung. Saat Begibung berlangsung, tradisi Begibung bukan hanya soal makan bersama, tapi juga melambangkan kebersamaan, kerukunan, dan rasa syukur. Dalam Begibung, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin atau tua atau muda. Sekarang bagian C, makna-makna yang terkandung dalam Presean, Baunyale, dan Begibung. Yang pertama yaitu Presean. Dalam Presean terkandung banyak sekali makna seperti berani, sportif dalam bersaing, menjaga persaudaraan dan kedamaian. Jadi, meskipun tampak seperti pertarungan, Presean sesungguhnya adalah simbol kedamaian dan kebersamaan. Kemudian yang kedua yaitu Baunyale. Teman-teman, tradisi Baunyale bukan hanya tentang menangkap cacing laut, tetapi juga mengajarkan kita untuk bersyukur, menjaga alam, dan hidup rukun dalam kebersamaan. Dari kisah Putri Mandalika, kita belajar tentang keikhlasan, cinta damai, dan pengorbanan demi kebaikan banyak orang. Kemudian yang terakhir yaitu Begibung. Tradisi Begibung bukan hanya soal makan bersama, tapi juga melambangkan kebersamaan, kerukunan, dan rasa syukur. Dalam Begibung, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tua atau muda, semua duduk sejajar, saling menghormati, dan berbagi makanan dengan gembira. Nah, teman-teman, kita sudah mengenal 3 tradisi khas dari Lombok. Yang pertama, Presean, pertarungan yang mengajarkan keberanian dan sportivitas. Kedua, Baunyale, upacara yang penuh makna cinta dan pengorbanan. Dan yang ketiga, Begibung, kebiasaan makan bersama yang melambangkan persaudaraan dan kebersamaan. Teman-teman, setiap tradisi di Lombok bukan sekedar acara seremonial, tetapi juga cermin nilai-nilai luhur masyarakat Sasak yang masih dijaga hingga sekarang. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan dan mencintai budaya daerah. Karena dari budaya, kita belajar tentang identitas, kebersamaan, dan kehidupan yang penuh makna. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.